ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tahun belum buka puasa. Baik sunnah maupun wajib mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya. Para jemaah salat Isya dan tarawih, alhamdulillah pada malam hari ini yang akan mengisi ceramah Ramadan ialah Ustaz Hari Cahya Setiawan. Kita doakan beliau diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya dan selalu istiqomah di jalan dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tahun belum buka puasa. Illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Segenap para alim ulama, para tuan guru yang saya hormati, Ustaz Baidillah dan seluruh pengurus Masjid Jami'ah Hidayah, kaum bapak, kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita pada malam ini Allah jadikan satu perantara wasilah kita bertemu dengan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama, Ramadan itu diambil dari bahasa Arab, asalnya adalah ar-ramdu atau ar-ramad, yang artinya fisik dan dilhar, terik matahari yang amat panas. Alhamdulillah wa syukurillah, beberapa hari yang lalu kita gak dikasih panas sama Allah, dikasihnya hujan. Alhamdulillah, cuma dikasih hujan, manusia komplain, hujan terus, becek terus, dikasih hujan komplain. Barusan tadi dikasih panas, meluluh, melekat, panas, panasnya benar-benar nauzubillah, panasnya panas sampai nauzubillah. Ternyata benar kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Kita ini semua keluh kesahnya banyak benar. Dikasih panas kita hujan, dikasih hujan kitanya panas. Nah, maka Ramadan ini kenapa dikatakan panas? Karena Ramadan adalah sarana untuk membakar dosa-dosa kita. Bu, masih hidup? Bu, kita ini penuh dengan dosa nggak, Bu? Pak? Ya, dia malam emas. Pak? Ya. Penuh dengan dosa nggak, Pak? Dosa kita ini banyak apa bunganya? Banyak. Semua kita ini pendosa dengan cara yang berbeda. Maka itu datanglah Ramadan, dia sebagai sarana untuk meleburkan dosa-dosa kita. Jibril pernah berkata kepada Rasulullah SAW, merugilah bagi orang yang datang bulan suci Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga diartikan syahrus siyam, bulan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, bulan puasa. Ramadan juga dikatakan syahrul Qur'an, bulan turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Yang ketiga, Ramadan juga dikatakan adalah syahrul du'a, bulan diijabahnya doa-doa. Bapak dan Ibu kalau nggak percaya, nanti buka Qur'annya setelah tarawih ini, itu lihat dari surah Al-Baqarah ayat 183, itu menceritakan tentang kewajiban berpuasa. Dan tadi surah Bisa saya baca tuh 184 surah Al-Baqarah masih menjelaskan tentang berpuasa, tentang orang-orang yang boleh
di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Melanjut daripada ayat 183, 184, barulah Allah mengatakan 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini enggak ada kaitannya Pak dengan puasa. Nanti setelah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib baru masih berkaitan tentang berpuasa. Apa lanjutannya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada satu ayat Pak mengganjil. Satu ayat tidak berbicara tentang puasa, satu ayat tidak berbicara tentang fikih puasa. Tapi dia mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku ini dekat. Jadi Bapak kalau berdoa kepada Allah, Allah ini dekat. Yang jauh itu Allah apa kita, Pak? Kita. Yang jauh Allah apa kita? Kita. Tadi kita semua puasa nggak? Alhamdulillah. Pertanyaannya, tadi siang masih ada orang nggak yang merokok siang bolong? Ada orang sini? Di mana orangnya? Hadir nggak? Jangan-jangan orang B4 kayaknya. Orang sini mana nggak soleh semua. Masih ada nggak yang merokok terus kopi kapal api hitam jam 1 siang? Masih ada, Pak? Dengan tanpa malunya, tanpa ada dosanya, dia makan dan minum semaunya. Ada? Yang ngakunya orang Islam, KTP-nya Islam, adalah? Ada. Banyak aja kok, banyak banget. Lihat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku minta kepada Allah, aku ini dekat. Nanti Bapak kalau baca Quran, Ibu kalau baca Quran, ada kalimat Quran begini Allah katakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya tentang ruh. Itu redaksinya kul. Katakanlah hai Muhammad. Allah perintahkan kepada Muhammad, kul. Ya, bahwasannya ruh itu min amrillah, daripada urusan Allah. Ayat tadi berkata apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan orang-orang bertanya tentang darah haid. Allah katakan kul, katakanlah Muhammad. Ayat yang lain mengatakan wa yas'alunaka 'anil ahillah, orang-orang bertanya tentang peredaran bulan. Kul, katakan hai Muhammad, hiya mawaqitul linnasi wal hajj, bahwasannya peredaran bulan itu waktu untuk melaksanakan puasa dan ibadah haji. Tapi Bapak tahu, saat ayat yang tadi kita baca surat Al-Baqarah 185 186, kalau katakan wa idza sa'alaka ibadi, enggak ada poinnya, Pak. Enggak ada poinnya. Ketika hamba-hamba bertanya, Allah bilang kul, enggak. Allah katakan anni fa inni qarib, aku ini dekat. Tidak. Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, siapapun orang yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hajatnya, yang belum dapat jodoh, minta sama Allah. Ada yang belum jodoh? Ada yang janda? Duda. Tuh depan dada. Yang muda nikah sekali mau 2 kali ada, Pak? Mau aja apa mau buangan? Tadi pun dia mah aja. Siapa yang punya hutang hari ini? Siapa yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Ada yang cicilan? Motornya belum kelar ada? Rumahnya masih ngontrak ada? Allah katakan, ini Pak, ini korib, kamu minta sama aku. Allah nggak bilang kul ya Muhammad, enggak. Tapi Allah katakan, ini korib, aku ini dekat. Jadi Allah itu hakikatnya dekat. Maka Bapak dan Ibu, saya ingin kita semua jangan pernah meremehkan doa. Bu? Bu? Jangan pernah meremehkan, apalagi doa dari seorang ibu. Tidak ada doa yang paling mustajab di muka bumi kecuali doa seorang ibu. Saya suka kritik, Pak, kalau ceramah-ceramah maulid, ceramah Isra itu saya suka kritik, Pak, jujur. Ada orang, anak-anak atau anak remaja itu kalau ketemu Habib, ketemu Kiai, ciptaan bolak-balik begini, barokah. Abang nanya, kurang aja. Nah, berangkat gue, nanya gue. Ada nggak orang itu, ngajin gitu? Anak Kiai, barokah Kiai, pas Kiai. Saya punya Kiai juga, Bu. Saya cium
sembarangan ngomong. Hei, ada nggak ibu-ibu kalau marah dasar orang setan, ada nggak bu? Ibu-ibu di mana itu? Di Dempak. Dasar orang monyet, ada nggak kayak gitu? Nah, ini hati-hati nih mau ucapan, karena doanya ibu menurut aras. Saya Pak jujur Pak, saya mau bagi ilmu sedikit ya Bu. Ibu saya itu bukan ustazah. Ibu saya bukan hajah, orang biasa. Tapi karena jam 2 malam selalu berdoa, biar saya itu di pesantren, satu ilmunya barokah, yang kedua ilmunya bermanfaat setelah menjadi alumni pesantren. Alhamdulillah kenyataan doa ibu saya. Bu, ibu kalau jam 2 malam bangun ya Bu? Ngapain Pak? Karena doa, karena tahajud ya. Jadi Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Semua para nabi nggak ada yang nggak berdoa, semua berdoa. Bapak tahu Nabi Zakaria itu dikatakan qala rabbi inni wa ana al-azmi wasta'ala rasi syaiba. Ya Allah, tulangku ini udah rapuh. Berarti udah tua Pak ya? Rambutnya sudah memutih. Bahkan disebutkan wasta'ala rasi syaiba. Rambutku sudah menyala. Jadi Bapak kalau rambutnya udah putih, itu masih muda apa udah tua Pak? Ada nggak orang tua yang belum sholat di masjid Pak? Ada nggak Pak? Orang tua masih doyan mabuk ada nggak Pak? Yang masih hobi judi ada nggak orang tua? Ada. Berarti orang tua nggak tahu diri. Nabi Zakaria bilang qala rabbi inni wa ana al-azmi wasta'ala rasul sayyiba. Ya Allah, tulangku udah lemah, rambutku udah memutih. Tapi ada kalimat yang menarik, walam akun bidu'aika rabbi saqiya. Ya Allah, tapi aku nggak pernah berputus asa, berkeluh kesah dengan doa kepada Engkau. Gak pernah putus asa. Makanya Nabi Zakaria Pak, meskipun usianya tua, rambutnya udah putih, tapi Allah berikan anak yang bernama Yahya. Insyaallah. Jadi jangan pernah sepelekan tuh, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Cuma kita kalau doa Pak suka ngeluhnya, keselin. Ya Allah, kasih rumah. Kalau enggak kasih, kau jahat banget. Begitu kita doa. Ya Allah, karena kita kalau doa itu antara doa sama nyuruh-nyuruh Allah. Ngancem mulu. Enggak pernah doa dengan ketulusan hati. Ya Allah, utang saya banyak banget ya Allah, lunasin apa ya Allah, itu begitu doa. Kagak ada kerendahan hatinya. Coba bangun malam, gelar sejadah. Ya Allah, orang tua saya sakit. Di air mata enak Pak, dan tidak ada tempat yang paling indah kecuali jam 2 malam seorang hamba curhat kepada hamba. Kita curhat sama orang Pak, didengerin atau dibodoh amatin. Ada orang Pak punya utang, ngadu curhat sama orang. Gue punya utang nih 2 juta. Kata dia yang dicurhatin, lu 2 juta, gua 10 juta. Kira-kira orang utang didengerin sama orang utang, ada solusi nggak Bu? Ada solusi nggak Bu? Coba bangun malam, insya ibu yang anaknya belum dapat jodoh, ya Allah kasih anak saya jodoh. Pertama yang soleh, yang kaya ya Allah, satu yang kaya. Kalau bisa yang gajinya 10 juta koma ya Allah, bisa dapat 10 juta langsung koma. Ya Allah, yang kira-kira rumahnya di Pondok Indah ya Allah. Itu mah bukan ngedoa, ngedekte Allah. Coba doa kita sama Allah dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk jadikan setiap Ramadan kita adalah waktu untuk bermunajat. Mohon maaf nih Pak, saya suka kritik ya. Ada orang tuh suka ngeremehin doa kamilin loh. Lagi doa keluar kabur. Ini doa kamilin kalau kita artinya cakep bener Pak. Bener. Masalahnya kita nggak tahu artinya sih. Ya, Bu, Pak, ini tadi Bang Korban ngapain? Bubar orangnya. Kamu tak tahu ada bubar, nah, ini selesai. Ini doa kami ini cakep bener. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Saya nggak perlu jelasin, Bapak buka di Google. Capek saya jelasin. Ya, Allahumma ja'alna bil imani kamil. Itu cakep ya Allah. Berikanlah aku iman yang sempurna. Semuanya aku cakep Pak. Nanti ada kalimat
wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sahirin. Dan kami Allah minta kepadamu nanti berada di bendera-bendera Rasulullah SAW di padang mahsyar. Bagus ya? Dan ada yang paling bagus Pak, saya akhirnya kencang bener nih, beneran. Dan ibu nggak pernah tahu, saya cuma pernah tahu istri saya nggak pernah. Ya, wa min hurin 'ainin mutazawwijin. Terus saya ambil kencang bener kami ya Allah. Kenapa? Artinya dan bidadari surga yang nanti jadi istri kita. Borongan Pak, borongan Pak. Jadi jangan pernah menyampaikan doa. Kami saya kira itu saja. Apabila ada kata saya kasar, maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Ada kata saya kasar, maafin ya Pak. Maklum saya makhluk kasar, bukan makhluk. Mudah-mudahan jamaah Masjid Hidayah panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan setelah berceramah saya dapat ilmu yang bermanfaat. Syukur-syukur untuk beli rumah tinggal, punya mobil mengkilat, THR-nya berlipat-lipat. Udah Ustaz hari yang ceramah bininya empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, demikianlah liputan dan laporan kami dari Masjid Al-Hidayah RW 01 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kita telah mengikuti ceramah dari Al-Ustadz Ari Cahya Setiawan. Terlihat di layar kaca setelah tarawih, Al-Ustadz memberikan tanda tangan untuk anak-anak yang mencatat atau merekapitulasi dari ceramah beliau pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan Afia News.